Mungkin kamu pernah lihat ada orang yang tiba-tiba tangannya seperti gemetar, kemudian tiba-tiba matanya seperti ada berkedip-kedip berulang, atau gerakan mulut yang terlalu seperti mengunyah-ngunyah, atau misalnya pada orang-orang yang jalan kok seperti pelan-pelan, kaku. Nah, itu bisa jadi merupakan tanda dari gangguan gerak. Halo, sahabat RSUI, saya Dr. Fitri Abdad, spesialis neurologi atau spesialis saraf. Pada kali ini kita akan membahas mengenai gangguan gerak, mulai dari apa aja gejalanya, kemudian apa juga penyebabnya, dan kurang lebih bagaimana ya tata laksananya. Gangguan gerak itu adalah kondisi di mana terdapat gangguan pada kontrol motorik tubuh. Harusnya gerakannya normal, tapi dia bisa berlebihan, seperti tremor atau kedip-kedip sendiri. Nah, juga bisa gangguannya itu melambat atau berkurang, seperti jalannya jadi kecil-kecil, gerakan-gerakannya menjadi melambat, wajahnya tanpa ekspresi, dan kelainan-kelainan ini bisa jadi gejalanya itu dari ringan sampai berat bervariasi. Ada juga beberapa gangguan gerak yang bersifat seperti degeneratif, artinya semakin lama semakin parah gejalanya. Oleh karena itu, perlu ditangani dan dikenali lebih awal supaya kita bisa mencegah progresivitas dari penyakit tersebut. Gangguan gerak itu banyak sekali jenis dan macam-macamnya. Mungkin ada beberapa yang pernah kita sering lihat maupun tidak. Yang paling sering orang temui dan juga datang ke poliklinik adalah dengan tremor. Tremor itu seperti gerakan gemetaran. Bisa pada tangan, bisa pada kaki, bisa juga pada kepala, jadi seperti gerak-gerak sendiri, atau juga bisa pada seperti di lidah, itu juga bisa loh ada tremor. Lalu gerakan berikutnya gangguan adalah ataksia. Ataksia itu utamanya adalah terjadi gangguan koordinasi maupun gangguan keseimbangan. Biasanya orang itu tidak bisa duduk itu akan terasa seperti limbung atau jalan seperti orang sempoyongan karena tidak bisa mengkontrol tubuhnya. Gangguan gerak yang lain yang ditemui adalah distonia. Untuk kondisi distonia ini, biasanya postur tubuh itu akan seperti meliuk. Distonia ini ada yang memang seperti bawaan genetik, ada juga yang misalkan muncul ketika kondisi tertentu. Misalnya ketika lagi nulis tangannya seperti meliuk-meliuk sendiri. Kemudian ada juga distonia yang leher tiba-tiba seperti ketarik seperti itu. Kemudian ada lagi gangguan gerak lain adalah blefarospasm. Blefarospasme ini adalah gerakan kedipan mata berulang kali. Sebetulnya blefarospasme ini merupakan salah satu jenis dari distonia. Kemudian, gangguan gerak yang lain adalah yang sering juga ditemui Parkinson. Mungkin orang kalau misalkan dengar kata-kata Parkinson akan berpikir sepertinya, ah itu kan kayak tremor ya. Padahal tremor hanya satu gejala dari Parkinson. Sebetulnya untuk Parkinson ini, fitur yang utama adalah gangguan geraknya itu seperti melambat dan juga biasanya ada kekakuan pada otot-otot ekstremitasnya. Gangguan gerak yang lain ada banyak jenisnya seperti adanya tics, kemudian adanya demensia Lewy body, walaupun kata-katanya demensia, tapi dia juga mempunyai fitur gangguan gerak loh. Ada juga oromandibular dyskinesia, kemudian adanya korea, tangan menari-nari, Huntington disease, restless leg syndrome, kakinya gerak-gerak sendiri ketika tidur, dan juga lain sebagainya. Nah, banyak sekali gangguan gerak tadi mempunyai klinis ciri-ciri yang berbeda-beda, sehingga penting untuk diketahui masing-masing dan diperiksakan dengan benar. Penyebab gangguan gerak itu bermacam-macam. Secara umum mungkin bisa dibagi menjadi dua. Ada yang merupakan genetik atau kemudian yang kedua adalah didapat. Kalau yang pertama, genetik itu merupakan adanya gen tertentu yang diturunkan dari keluarga di atasnya. Jadi biasanya cirinya mungkin ada beberapa anggota saudara, baik orang tua atau kakek nenek yang menderita penyakit yang serupa. Kalau yang didapat ini juga banyak sekali macamnya. Maksudnya didapat adalah misalnya gangguan gerak itu muncul setelah terkena stroke atau gangguan gerak itu baru muncul setelah adanya cedera kepala, misalnya habis kecelakaan yang menimbulkan adanya gangguan di otaknya. Kemudian bisa juga ada infeksi otak yang muncul seperti gangguan gerak, contohnya pada encephalitis autoimun, yaitu gangguan infeksi di otak karena autoimun, itu sering sekali menimbulkan gerakan tidak terkendali pada area mulut. Bisa juga karena paparan-paparan logam tertentu, atau mungkin karena adanya
minum atau makan makanan obat tertentu sehingga menimbulkan gangguan gerak. Karena banyak sekali, maka ada juga kita bisa menyebut multifaktorial. Ada juga yang dia itu memang ada genetiknya, tapi juga ada proses yang didapatnya. Gejala gangguan gerak itu macam-macam, tapi secara umum kalau misalkan gerakan itu berlebihan seperti tremor, maka itu adalah gemetaran. Kemudian adanya kedutan pada wajah, kemudian misalnya tangan tiba-tiba menyentak-nyentak sendiri, atau ketika menulis tangan itu meliuk-meliuk sendiri. Nah, itu merupakan suatu gejala dari gangguan gerak yang berlebihan. Kalau gangguan gerak yang justru malah melambat, itu contohnya misalkan ketika berjalan, jalannya jadi seperti langkahnya itu kecil-kecil, kemudian adanya jalan misalkan sempoyongan, kayak tidak ada keseimbangan. Nah, kadang-kadang orang-orang tua dianggap, karena sudah tua, jadi mungkin jalannya lambat. Tidak seperti itu ya. Kalau misalkan menemukan ada gangguan-gangguan gerak seperti ini, maka sebaiknya diperiksakan. Untuk mendiagnosis gangguan gerak, maka kita akan melakukan serangkaian pemeriksaan. Pertama, akan dilakukan wawancara medis dulu. Jadi akan ditanya-tanya terkait penyakitnya. Apa keluhannya, mulai kapan gejalanya, menyebar atau tidak, keluarganya ada atau tidak, dan lain sebagainya. Akan ditanya detail terkait penyakitnya. Kemudian akan dilakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik itu ya mulai dari tensi, kemudian kita pemeriksaan motorik, kemudian kita memeriksa refleks-refleks tubuh, pemeriksaan sensorik pada tubuh, dan lain sebagainya. Pemeriksaan tensi ini ada juga yang kita lakukan bisa sambil tidur, nanti kemudian sambil duduk, sambil berdiri untuk melihat fitur dari gangguan-gangguan gerak yang kita curigai. Pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang ini banyak, bisa merupakan seperti EEG atau rekam otak ya, kemudian bisa juga MRI kepala atau CT scan kepala untuk melihat struktur gambarannya seperti apa. Lalu kita juga bisa melakukan pemeriksaan EMG. EMG itu seperti disetrum-setrum, kemudian kita ada juga yang ditusuk ototnya untuk melihat gelombangnya itu seperti apa. Ada juga pemeriksaan darah seperti HB-nya bagaimana, kemudian adanya peningkatan atau tidak pada fungsi ginjalnya, fungsi livernya atau elektrolitnya. Dan beberapa kecurigaan penyakit tertentu, kita bisa memeriksakan genetik, yaitu kita memeriksakan apakah ada komponen genetik yang menimbulkan penyakit tersebut. Untuk tata laksana maupun pengobatan gangguan gerak itu bermacam-macam. Tentunya tergantung pasien ini mengalami gejala apa, kemudian penyebabnya juga apa. Misalnya pada pasien yang tremor, ternyata setelah kita gali dan melakukan pemeriksaan, tiroidnya terdapat masalah. Maka kita akan konsulkan kepada bagian penyakit dalam untuk mengobati bagian tiroidnya dan mungkin akan memberikan obat-obatan untuk mengkontrol tremornya secara sementara. Pada pasien-pasien dengan blepharospasme yang merupakan salah satu jenis dari distonia, blepharospasme ini merupakan gerakan kedip mata berulang kali, kita akan melakukan penyuntikan botulinum toksin pada area di sekitar otot matanya. Jadi, area-area tersebut kita akan identifikasi mana nih yang paling dominan untuk menyebabkan penutupan bola matanya, sehingga kita akan suntikan botulinum toksin pada otot di sekitar tersebut. Lalu untuk gangguan-gangguan seperti miokonus, tiba-tiba tangannya itu menyentak sendiri, kita juga bisa memberikan beberapa obat-obatan untuk mengatasi gangguan tersebut. Pada pasien-pasien yang memang sudah terdiagnosis dengan Parkinson disease atau penyakit Parkinson, maka kita akan memberikan golongan obat yang mengandung dopamin untuk mengurangi keluhan yang dialami oleh pasien. Beberapa Parkinson disease itu ada juga yang merupakan indikasi dilakukan deep brain stimulation. Deep brain stimulation merupakan adanya stimulasi pada area otak, memerlukan tindakan operasi untuk mengkontrol gerakan Parkinson disease-nya. Kemudian yang lain-lain tergantung dari penyebabnya. Kalau misalkan memang karena minum obat-obat tertentu baru muncul gerakan aneh-anehnya, ya kita stop pemberian obat-obatan tersebut. Meskipun tidak semua gangguan gerak itu bisa dicegah, akan tetapi pola hidup yang sehat tetap penting untuk dilakukan. Seperti makan makanan yang bergizi, menghindari rokok dan juga alkohol, kemudian tidur yang cukup, mengelola stres, dan juga melakukan olahraga yang rutin. Jangan lupa untuk cek kesehatan berkala secara rutin supaya apabila terdapat kelainan bisa ditangani lebih awal.
Kalau sahabat RSUI, kerabat, atau orang terdekat ada yang mengalami gangguan gerak, entah gemetar, entah kedip-kedip sendiri, entah jalannya melambat, maka jangan ragu untuk konsultasikan kepada dokter spesialis neurologi atau spesialis saraf supaya mendapatkan penanganan lebih awal. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share supaya banyak orang yang semakin aware terhadap gangguan gerak ini. Semoga bermanfaat ya.